STAI majukan peradaban, pendidikan amal seni dan jiwa Islam, penelitian dan karya ilmiah, mengabdi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang sering diabaikan, yang sering dilupakan adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Orang akan merasa kesempatan itu berharga saat dia sudah mulai dalam kesibukan. Orang akan merasakan kesehatan itu sangat berharga saat sakit sudah melanda. Maka dua nikmat ini yang sering diabaikan, yang sering dilalaikan oleh manusia. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, momen yang sebesar ini, tanggal 22 Desember, di mana kita ketahui bahwa ini adalah merupakan hari ibu, maka berbahagialah yang dianugerahkan Allah telah menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah sosok yang mulia, yang begitu besar pengorbanan dan jasanya terhadap anak-anaknya. Ada 3 kemuliaan yang Allah berikan, Allah anugerahkan kepada seorang ibu, dan tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh seorang ibu. Apa 3 kemuliaan itu? Satu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian laki-laki itu bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah orang yang harus aku berbakti kepadanya?" Maka Nabi menjawab, "Ummuka, ibumu." Qala sumaman. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Qala ummuka. Maka Nabi menjawab, "Ibumu." Qala sumaman. Laki-laki itu bertanya kembali, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Qala ummuka. Nabi menjawab kembali, "Ibumu." Lalu laki bertanya, "Qala sumaman. Siapa lagi ya Rasulullah?" Qala abuka. Baru kemudian ayahmu. 3 kali nama seorang ibu disebut secara berturut-turut oleh Rasulullah SAW, baru yang keempat adalah ayah. Maka Allah berikan 3 anugerah kepada seorang ibu. Apa yang pertama? Yaitu kemuliaan bagi seorang ibu adalah mengandung anaknya. Begitu besar pahala mengandung seorang anak ini. Bahkan setiap hari, semakin hari kondisinya semakin bertambah lemah, dan itu bisa menjadi kafarah, penebus dari dosa dan kesalahan yang telah ia lakukan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Luqman berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin." Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami telah perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu bapaknya, yang mana ibunya telah mengandungnya wahnan 'ala wahnin, dalam kondisi lemah dan bertambah lemah. Ini adalah salah satu kemuliaan yang Allah berikan bagi kaum Hawa, yaitu bagi seorang ibu. Maka bersyukurlah bagi Anda yang sudah menjadi seorang ibu. Berarti Anda diberikan kepercayaan oleh Allah. Anda dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan anugerah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kebanggaan tersendiri bagi kaum Hawa yang telah mengalaminya. Kemudian kemuliaan yang kedua apa? Setelah mengandung selama 9 bulan 10 hari, maka Allah berikan anugerah yang kedua, kemuliaan yang kedua bagi seorang wanita, bagi seorang ibu, yaitu adalah melahirkan. Jadi melahirkan ini adalah bentuk Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan bagi seorang perempuan. Karena tidak ada satupun yang bisa melahirkan kecuali perempuan. Sehebat apapun laki-laki tak akan mampu untuk bisa melahirkan seorang anak. Tapi selemah apapun wanita, selemah apapun perempuan, masih mampu untuk bisa melahirkan anak dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah. Dan kemuliaan yang ketiga adalah menyusui.
Dan ini juga hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Hawa, kepada seorang perempuan, kepada seorang ibu. Wa fisalu fi amain, dan akan berhenti masa penyusuan itu setelah 2 tahun berdasarkan surat Al-Luqman ayat 14. Maka inilah indahnya Al-Quran. Allah bimbing, Allah tuntun ya, bagaimana cara hidup kita menjadi lebih baik dan terbaik, yaitu lewat Al-Quranul Karim sebagai referensi, sebagai pedoman hidup. Maka orang yang jauh dari Al-Quran, maka rentan dia dekat dengan kesesatan. Orang yang dekat dengan Al-Quran, maka ia akan dekat dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang dekat dengan hidayah Allah, maka kebaikan dan kebaikan serta kebahagiaan akan dia peroleh dan ia dapatkan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ada 3 kemuliaan yang Allah anugerahkan: mengandung, kemudian melahirkan, dan kemudian menyusui. Maka Nabi katakan, ibumu, summa abuka, barulah bapakmu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Anda ingin hidupnya mulia, maka muliakan orang tua. Ketika Anda ingin hidupnya dibahagiakan, bahagiakan mereka. Jangan berharap hidup Anda akan menjadi orang yang bahagia ketika Anda tidak mampu membahagiakan mereka, apalagi sampai menyakiti hati mereka. Maka sungguh kehinaan, sungguh rasa sakit yang mendalam ketika Anda menyakiti hati mereka. Maka itu sama dengan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridanya Allah ada pada ridha orang tuamu, murkanya Allah maka ada pada murka orang tuamu. Maka ingin bahagia, bahagiakan orang tua. Ingin mulia, muliakan orang tua. Tidak ingin celaka, jangan buat hati mereka merana, jangan buat hati mereka menangis, jangan buat hati mereka sedih, terutama ibu kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah mudahkan jalan kita untuk bisa memuliakan kedua orang tua kita, untuk bisa membahagiakan mereka, terutama ibu kita. Selamat Hari Ibu.